Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan perkuliahan yaitu materi integral. Perkenalkan, saya Adi Chandra Kusuma dari Politeknik Negeri Malang. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, ya, kita nanti akan belajar tentang konsep integral. Ya. Ada integral dalam fungsi aljabar, trigonometri, eksponen, dan ada integral baik tak tentu maupun tertentu. Kemudian kita nanti lanjutkan ada mahasiswa mampu menjelaskan metode integral substitusi maupun parsial. Kemudian yang pertama, integral tak tentu. Pengintegralan fungsi fx dituliskan sebagai integral fx. Dx disebut integral tak tentu dari fx. Jika fx antiturunan dari fx, maka integral fx dx sama dengan fx plus c. Notasi integral yang diperkenalkan oleh Leibniz, seorang matematikawan Jerman. Notasinya adalah seperti ini. Ya. Untuk integral tak tentu fungsi aljabar, di sini ada integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c, di mana n ini tidak sama dengan 1. Ya, sifat integral ada beberapa di antaranya. Jika ada integral dx plus integral dx, maka x ditambah c. Jika ada integral kf x dx di mana k-nya konstanta, k-nya bisa kita keluarkan. Kemudian jika ada integral dari dua fungsi, maka kita bisa pisahkan menjadi integral fx dx ditambah atau dikurangi integral gx dx. Contohnya adalah yang pertama, integral x pangkat 3 dx. Berarti memenuhi bentuk yang x pangkat n. Berarti sesuai dengan definisinya 1 per n plus 1 berarti artinya adalah 1 per 3 ditambah 1 x pangkat 3 tambah 1 ditambah c. 1/4 x pangkat 4 ditambah c. Jika ada soal 2 akar x pangkat 3 berarti akar ini sama saja kita ubah dalam bentuk pangkat. Berarti pangkat setengah dikali ada di sini x pangkat 3, berarti skala dikali pangkat 3 yaitu adalah 3 per 2. Nah, berarti kita gunakan 2 dikali 1 per 3 per 2 tambah 1, x pangkat 3 per 2 tambah 1. Hasilnya adalah 2 dibagi 5 per 2, x 5 per 2. 2 dibagi suatu bilangan pecahan, maka akan dibalik menjadi perkalian. Jadi 2 kali 2 adalah 4 per 5, x pangkat 5 per 2 tambah c. Bagaimana jika memenuhi bentuknya seperti ini? Integral 5x pangkat 5 min 7x kuadrat plus x minus 9. Kita bisa integralkan satu-satu fungsi masing-masing atau juga langsung boleh. Ya, berarti adalah hasilnya seperti ini. 5 per 6, x pangkat 6, min 7 per 3, x pangkat 3, ditambah 1 per 2 x pangkat 2 dikurangi 9 x pangkat 1 ditambah c. C ini adalah suatu konstanta bilangan tertentu. Ya. Jika integral trigonometri, maka ada beberapa sifat integral nih. Ada integral cos, sin min cos, integral secant kuadrat, x tangen x, integral tangen x secant x dx sec x, integral cosec kuadrat x dx min kotangan x, integral kotangan x cosec x dx min cosec x ditambah c. Ya, ini yang kalian harus ingat. Adapun juga kalau misalkan di dalam fungsinya itu ada di dalam cosnya itu ada fungsi.
Ya, Bu, kalau ini kan hanya X. Kalau ini misalnya AX plus B. Tinggal kamu tambahkan lagi seper A, seper A, seper A. Ya. Nah, kita ambil contohnya. Ya, jika ada integral 5 cos X ditambah 3 dx, berarti integralnya cos itu adalah sin. Nah, konstanta ngikut 5 sin X, integralnya 3 adalah 3x ditambah c. Kalau integral sin kuadrat X dx, karena di sifat trigonometri tadi sebelumnya tidak ada, maka kalian harus uraikan terlebih dahulu. Sin kuadrat X ini adalah sin X kali sin X. Ya, sin kali sin, nah, bentuk perkalian sin, berarti kamu ubah dapat dijadikan setengah cos selisih dikurangi cos jumlah. X dikurangi X, yaitu adalah cos 0. Cos 0 itu adalah 1. X tambah X adalah 2X. Maka jadinya adalah setengah 1 min cos 2X. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kamu bisa kalikan ke dalam. Setengah kali 1, setengah. Setengah kali 2, cos 2X berarti setengah cos 2X. Ya. Setelah itu diintegralkan. Integralnya setengah itu apa? Konstanta adalah setengah X. Nah, integralnya setengah cos 2X adalah setengahnya dikeluarkan. Nah, ada 2-nya ini berdasarkan sifat yang ini tadi. Ya, maka ada setengahnya ini. Nah, ada seper A-nya. Berarti setengah sin 2X plus C. Hasilnya berapa? Nah, berarti setengah X dikurangi seperempat sin 2X plus C. Kalau setengahnya ini dari mana? Setengah ini yang atasnya. Kalau setengah yang satunya yang saya lingkari adalah karena di depannya ada 2X, maka ada seper A-nya. Gitu ya. Bagaimana kalau secant kuadrat 2X min 5 dx? Nah, kita punya ya rumus sifat secant kuadrat. Nah, berarti dilihat, berarti ada seper A-nya. Berarti apa? Setengah tangent 2X min 5X plus C. Kalau sin X plus cos X kuadrat, nah ini belum ada. Maka kalian uraikan dulu. Sin X plus cos X dikali sin X plus cos X. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya adalah kamu kalikan seperti ini. Nah, sin X kali sin X adalah sin kuadrat X, sin X kali cos X, sin X cos X, cos X kali sin X, sin X cos X, cos X kali cos X, cos kuadrat X. Oke. Nah, berarti yang cos kuadrat X ini saya pindah ke kiri, ya saya gabungkan, ya. Kemudian sin X cos X, sin X cos X ada 2, berarti 2 sin X cos X. Nah, bentuk lainnya sin kuadrat X plus cos kuadrat X adalah 1 plus 2 sin X cos. Ya. Ah, 2 sin X cos X itu bentuk lain dari sin 2X. Kalau bentuknya sudah seperti ini bisa disederhanakan, maka kalian bisa langsung diintegralkan. Integralnya 1 adalah X, integralnya sin 2X adalah min setengah cos 2X plus C. Nah, bagaimana kalau misalkan integral tertentu? Kalau integral tertentu, fungsi fx dari interval x lebih besar sama dengan a, x kurang dari sama dengan b, maka penulisannya integral fx a ke b itu adalah fx b a sama dengan fb dikurangi fa. Ya, ada sifat integral diperhatikan di sini. Nah, bisa kalian lihat. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan integral fungsi 3x kuadrat dari 1 sampai 3. Diintegralkan dulu. Integralnya dari 3x kuadrat adalah x pangkat 3 dari 1 sampai 3. Nah, kalian substitusikan nilai 3 dan 1 ini ke dalam x pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Yaitu adalah 27 kurangi 1, 26. Nah, integral 3 cos x ditambah 5 sin x dari
min pi per 3 sampai pi per 2. Nah, diintegralkan dulu karena ini sudah sederhana, langsung diintegralkannya. Jadinya adalah 3 sin X min 5 cos X. Dari min pi per 3 sampai pi per 2. Nah, kalian ganti ya. 3 sin pi per 2 dikurangi 5 cos pi per 2 dikurangi 3 sin min pi per 3 min 5 cos min pi per 3. Hasilnya adalah sin 90 pi per 2 itu 90. Sin 90 berarti ya 5 cos 90 min 3 sin 60 min 5 cos 60. Sin 91 cos 90 0. Sin 60 setengah akar 3 cos 60 setengah. Hasilnya 3 dikurang 3 ditambah, karena ini 0. Nah, ditambahnya ini dari mana? Karena min. Nah, berarti 3 per 2 akar 3. Min juga. Berarti 5 per 2. Nah, hasilnya adalah penyebutnya disamakan 2. 3 ini sama saja 6 per 2. Hasilnya 11 per 2 plus 3 per 2 akar 3. Atau 11 per 3 akar 3 dibagi 2. Selanjutnya adalah contoh jika fungsi 2x min 1 dari K dari 1 sampai K, dx sama dengan 18, K-nya lebih besar daripada 0, maka hitunglah K kuadrat ditambah 3. Nah, kita ganti yang fungsi X-nya, kita integralkan dulu 2x min 5-nya. Berarti integralnya adalah X kuadrat min 5x dari K sampai 1. Kita ganti X-nya dengan K dan 1. Berarti apa? K kuadrat min 5K dikurangi 1 kuadrat min 5 kali 1 sama dengan 18. Berarti K kuadrat min 5K min 1 tambah 5. Nah, ini masuk ke dalam jadinya kan tambah. Yang ini dikurangi, yang ini tambah. Oke. Nah, membentuklah persamaan kuadrat K kuadrat min 5K min 14 sama dengan 0. Nah, berarti ada beberapa kemungkinan K kita faktorkan. K min 7 sama K plus 2 sama dengan 0. Berarti K-nya adalah ketemunya 7 atau K-nya ketemunya adalah min 2. Nah, karena di sini nilai K-nya lebih dari 0, maka yang diambil adalah K yang sama dengan 7. Jadinya apa nilai K kuadrat plus 3? Berarti adalah 7 kuadrat ditambah 3. 49 tambah 3 sama dengan 52. Nah, kalau integral cos kuadrat X dx dari 0 sampai pi per 2 adalah, nah, karena tidak ada sifat integral cos kuadrat X, maka kita jabarkan terlebih dahulu. Ya, cos X kali cos X. Nah, cos kali cos itu adalah rumusnya setengah cos jumlah ditambah cos selisih. Berarti setengah cos 2x ditambah cos selisih itu adalah X kurangi X 0. Cos 0 adalah 1. Ya. Kalian masukkan nilainya. Ya. Setengah kali cos 2x, setengah cos 2x, setengah kali 1, setengah. Nah, itu diintegralkan dulu. Jadinya adalah 1/4 sin 2x. Seperempatnya di mana? Setengah kali setengah, karena di sini ada A-nya. Ya, sin 2x ditambah setengah x. Dari 0 sampai pi per 2. Nah, kamu masukkan yang nilai tertinggi dulu. Ya. Pi per 2 itu adalah 90. Berarti adalah sama saja disederhanakan. Ini ya, 1/4 sin pi ditambah pi per 4 dikurangi 0. Karena sin 0 itu adalah 0. Hasilnya adalah 0 plus 4 pi per 4. Atau pi per 4. Nah, sekarang integral eksponen. Ya, ada beberapa rumus perlu diingat ya. Kalau ada integral E pangkat X dx bilangan Euler, maka hasilnya E pangkat X tidak berubah. Tapi kalau ada integral E pangkat fungsi UX, nah di atasnya tidak hanya X tapi fungsi UX, yaitu adalah 1 per turunannya. Nah, ada turunan. Dikali soalnya ditambah C. Kalau
integral A pangkat X, A ini adalah suatu konstanta, maka A pangkat X per ln A ditambah C. Kalau integralnya seper X, itu adalah sama dengan ln X. Kalau E pangkat ln X, yaitu adalah hasilnya saja adalah X ke C. Ya, sekarang soalnya adalah integral 5 pangkat X, berarti memenuhi bentuk yang ini. A pangkat X. Berarti adalah 5 pangkat X ln 5 ditambah C. Integral 9E pangkat X, berarti memenuhi bentuk yang ini. Nah, 9-nya ikut, E pangkat X tetap A pangkat X. Nah, integral 2E pangkat 5X min 3, berarti bentuk fungsi E pangkat UX. Yaitu seper U aksen. Nah, berarti turunannya 5X min 3 adalah 5. Ya, berarti 2/5. E pangkat 5X min 3. Nah, yang ini berarti kamu integralkan, integralnya E pangkat X itu adalah tetap. Ya. Nah, yang setengah 2 pangkat X pakai integral A pangkat X, berarti sepertiga 2 pangkat X ln 2. Ya, integralnya seper X adalah ln X. Nah, ya. Maka jika dilanjutkan, hasilnya adalah 2/5 E pangkat X min 2 pangkat X 3 ln 2 ditambah ln X ditambah C. Bagaimana kalau integral E pangkat ln X kuadrat? Nah, berdasarkan sifat yang ini, ya, maka adalah hasilnya adalah fungsinya. Nah, ini. Yaitu adalah apa? X kuadrat. Oke. Nah, kita metode substitusi. Ya, metode substitusi ini adalah, nama lain substitusi itu kan adalah mengganti. Integral FU DU per dx itu sama saja dengan integral FU DU. Ya. Nah, nanti kita lihat contohnya. Integral 5x min 3 pangkat 9. Nah, berarti kamu misalkan U-nya adalah 5x min 3, berarti du dx-nya, nah, du dx-nya adalah turunannya dari ini adalah 5. Ya, kamu kali silang, ya, berarti adalah 5-nya jadi pindah, 1/5 du sama dengan dx. 5-nya pindah ke bawah, dx-nya pindah ke atas. Oke. Biar apa? Nah, biar memenuhi bentuk ini, bentuk rumusnya. Berarti 5x min 3 pangkat 9 dx. Nah, 5x min 3-nya adalah U, berarti U pangkat 9. dx-nya sudah digantikan dengan 1/5 du. Ya, berarti hasilnya 1/5 U pangkat 9 itu berarti 1/10 U pangkat 10 integralnya. Ditambah 1 pangkatnya. Ya, berarti adalah berapa? 1/50 U pangkat 10 ditambah C. U-nya kamu kembalikan lagi ke 5x min 3. Integral 2x, ya, 2x dikali x kuadrat ditambah 7 pangkat 11. Kita misalkan U-nya, ya, biasanya untuk substitusi, pemisalannya adalah pengambilan U-nya ke bilangan yang lebih kompleks. Ya, di sini kan ada dua kemungkinan. Kalau nggak 2x, x kuadrat plus 7. Berarti yang kompleks adalah x kuadrat plus 7. Turunannya du dx-nya 2x. Ya, dikalikan silang, berarti ada du sama dengan 2x dx. Nah, karena di sini untuk menggantikan 2x dx. Ya, berarti apa? Integral, ya, 2x dx-nya saya ganti dengan nanti akhirnya dengan du. X kuadrat plus 7-nya saya ganti dengan U pangkat 11. Nah, berarti integralnya adalah 1/12 U pangkat 12 ditambah C. Nah, U-nya kembalikan lagi ke X kuadrat plus 7. Jadi pangkat 12. Oke, mohon maaf. Ini berarti harusnya pangkat 12.
Oke. Lanjut. Integral X min 5 X kuadrat min 10 X plus 5 pangkat 7. Berarti kamu misalkan bila fungsi yang kompleksnya. Ya. U-nya X kuadrat min 10 X plus 5. Berarti turunannya adalah 2X min 10. Nah, kalikan silang. Ya. Nah, ini ada 2X min 10 mau menggantikan X min 5. Berarti ada faktor 2-nya kita keluarkan. Karena jika kita kalikan kan 2 kali X, 2X, 2 kali min 5, min 10. Sama saja. Ya, 2-nya kita taruh di bawah. Nah, dikali ke bawah. DX-nya kita taruh di atas. Lah ini akan menggantikan yang ini. Oke. Ya, berarti ini adalah jadinya integralnya setengah U pangkat 7 DU. Hasilnya adalah setengah 1/8 U pangkat 8 tambah 1/16. Berarti X pangkat 2 min 10X plus 5 pangkat 8 ditambah 1. Oke. Lanjut. Kalau ada bentuk soal integral 9E pangkat 3X dx. Berarti U-nya adalah 3X, DU per dx adalah 3. Turunannya U. Berarti dx-nya kalikan silang sama 3-nya. Ya, berarti sepertiga DU sama dengan dx. Kemudian integral 9E pangkat 3X berarti integral 9E pangkat U sepertiga DU. Setiga integral E pangkat U. Ini kan dicoret. Nah, berarti hasilnya adalah 3 U ditambah C. U-nya dikembalikan lagi. Ya, berarti adalah integral 3E pangkat 3X plus C. Akar X. Berarti bagaimana? Nah, kamu misalkan U-nya akar X. Akar itu kan X pangkat setengah. Turunannya apa? Adalah 1/2 akar X. Kamu cari pangkatnya ditambahkan 1. Ya, berarti kan setengah tambah 1 adalah turunan itu setengah dikurangi 1. Berarti setengah kurangi 1 kan min setengah. Ya, nah, oke. Sampai ketemu 2 akar X DU sama dengan DX. Itu adalah akar X-nya karena U berarti adalah 2U DU sama dengan X. Nah, berarti soal ini itu sama saja integral E pangkat U per U 2U DU. Nah, ya, kenapa 2U DU? Karena DX-nya ini sudah diganti dengan 2U DU. Oke. Ada U yang bisa disederhanakan, ini dicoret. Berarti tinggal U integral 2 integral E pangkat U DU. Berarti adalah integralnya E pangkat U itu tetap E pangkat U. Nah, berarti E akar X ditambah C. Bagaimana kalau integral E pangkat 3X dibagi E pangkat 3X ditambah 1? Dimisalkan lagi. Ya, U-nya E pangkat 3X. Berarti adalah E pangkat 3X tambah 1 turunannya. Nah, masih ingat ya turunannya? Berarti 3 E pangkat 3X. Turunan dari pangkatnya dikali soal. Berarti sama saja sepertiga. Nah, 3-nya turun ke bawah, dx-nya naik ke atas, E pangkat 3X dx. Nah, yang ini nanti akan digantikan oleh ini. E pangkat 3X per E pangkat 3X ditambah 1 adalah sepertiga DU dibagi U. Sepertiganya keluar, sepertiga integral seper U DU. Integral seper U DU sesuai dengan eksponen itu adalah ln U. Kalau di definisi kan seper X. Nah, kalau ini seper U berarti ya ln U. Ya, sepertiga ln U-nya berapa? Nah, U-nya adalah E pangkat 3X plus 1 ditambah C. Nah, sekarang integral E pangkat X dikali integral E pangkat X ditambah 1 pangkat 1/5. Kamu misalkan lagi. Yang kompleksnya adalah E pangkat X plus 1. Berarti turunannya adalah tetap E pangkat X DU-nya sama dengan E pangkat X dx. Soal tadi sama saja dengan U pangkat 1/5 DU. Berarti 5/6 U pangkat 6/5 plus C. Berarti 5/6 U-nya adalah E pangkat X ditambah 1, 6/5 ditambah C. Ditambah X plus 3 pangkat 5. Nah, kamu misalkan juga, nah, yang kompleks itu adalah yang dalam kurung yang pangkatnya lebih banyak. X ditambah 3, berarti turunannya adalah 1. Berarti DU sama dengan DX, kamu kali silang. Kalau U sama dengan X plus 3, berarti X sama dengan 3-nya pindah ruas ke kiri, kan sama aja U min 3. Nah, X kuadrat min 1 itu sama saja U min 3 pangkat 2 dikurangi 1. Nah, ini ya. Ini kan X, ini X kuadrat. Berarti U min 3 pangkat 2
dikurangi 1, X plus 3-nya diganti dengan U. Ya, U pangkat 5, DU. Oke, berarti hasilnya kamu kalikan. Kamu jabarkan. Ya, U-3 kali U-3 karena kuadrat. Kamu kalikan seperti ini, ya ketemulah ini. Ya, dikurangi 1, U pangkat 5. Nah, hasilnya yang ini tanda kurung disederhanakan jadi seperti ini. Nah, ini kalikan seperti ini ya. Nah, kamu kalikan ini dengan U pangkat 5. Oke. Hasilnya adalah U pangkat 2 kali U pangkat 5, U pangkat 7. Nah, min 6 U pangkat 6 ditambah 8 U pangkat 5. Berarti 1/8 U pangkat 8 min 6/7 U pangkat 7 ditambah 8/6 U pangkat 6. Nah, kamu lanjut. Materi yang terakhir adalah integral dengan metode parsial. Parsial itu adalah dipecah-pecah, diuraikan. Jadi kamu bentuk dalam rumus integral U dV sama dengan U kali V min integral V du. Ya. Nah, di sini ada permisalan, yaitu adalah misalkan ada soal integral x kuadrat sin x dx. Biasanya bentuk yang lebih kompleks itu kamu diturunkan. Yang saya ambil ini kan ada 2 fungsi ini. Jika dengan metode substitusi tidak bisa kamu lakukan, kalian coba dengan metode parsial. Ya, punya x kuadrat berarti turunannya adalah 2x. Kamu kalikan berarti adalah du sama dengan 2x dx. Oke. Kalau ini untuk permisalan U. Nah, kalau dv berarti saya ambil sin x dx-nya, sisanya. Berarti menghilangkan d-nya ini biar v adalah diintegralkan. Karena dv itu kan turunannya. Anti turunannya adalah integral. Integral dari sin x adalah min cos x. Nah, berarti kamu masukkan rumus ini, U dv sama dengan U kali V min integral V du. Integral U-nya adalah x kuadrat, dv-nya adalah sin x dx, sama dengan min cos x dikurangi, V-nya adalah min cos x dikali 2x. Nah, ini min sama min jadi tambah. Ya, 2-nya bisa saya keluarkan plus 2. X kuadrat min cos x jadi min x kuadrat cos x. Nah, ternyata di sini masih menghasilkan integral x cos x. Nah, integral x cos x dx ini caranya jika kamu pakai substitut tidak bisa, ternyata ini adalah parsial lagi. Jadi metode parsial di dalamnya ada anak parsial. Nah, kita cari dulu yang integral x cos x dx-nya di sebelah kiri. Ya, yang ini. Misalkan punya adalah x, berarti turunannya 1, du sama dengan dx. Nah, dv-nya adalah cos x. Berarti integralnya cos x adalah sin x. Ya, kamu masukkan pakai UDV-nya adalah sin x dikurangi V-nya adalah sin x, du-nya adalah dx. Nah, hasilnya adalah x sin x tetap. Nah, integral sin x adalah plus cos x. Nah, hasil ini tadi saya taruh di sini. Oke. Berarti adalah 2 kali x sin x sama 2 kali cos x. Kamu kalikan. Hasilnya adalah min x kuadrat cos x ditambah 2x sin x ditambah 2 cos x plus c. Ini hasilnya. Ya. Jika metode substitusi tidak bisa, kamu berarti itu kemungkinannya adalah metode parsial. Lah, metode parsial ini bisa dengan cara lain adalah menggunakan tabel seperti ini. Ya. Nah, kamu ambil fungsi yang diturunkan sama yang diintegralkan. Yang diturunkan adalah yang lebih kompleks. Berarti x kuadrat. Diturunkan sampai 0. Berarti turunannya x kuadrat 2x. 2x adalah 2. Turunannya 2, 0. Nah, integralkan sin x adalah min cos x. Min cos x diintegralkan min sin x. Min sin x diintegralkan adalah cos x. Berilah tanda seperti ini miring. Ya, plus min plus. Nah, ya. Plus berarti x kuadrat dikali x kuadrat dikali min cos x min ya 2x dikali min sin x plus ya 2 dikali cos x. Hasilnya adalah min x kuadrat cos x ditambah 2x sin x ditambah 2 cos x plus c. Ini sama halnya dengan metode parsial sebelumnya. Contoh lain misalkan ya 2x pangkat x dx.
Misalkan pakai parsial, berarti U-nya 2X, turunannya 2, berarti DU sama dengan 2DX. dV-nya adalah EX, berarti integralnya E pangkat X untuk mendapatkan V, berarti adalah tetap E pangkat X. Masukkan ke rumus U fix, V-nya adalah E pangkat X min integral E pangkat X dikali 2DX. Ya, berarti integralnya ini E pangkat X masih bisa, berarti adalah 2X E pangkat X min 2E pangkat X tambah C. Kamu bisa juga pakai tabel, cari yang diturunkan, turunkannya 2X, yang diintegralkannya adalah E pangkat X. Turunannya 2X adalah 2. Turunannya 2 adalah 0. Integralnya E pangkat X adalah EX. Integralnya pangkat X adalah EX. Tidak berubah. Kamu tinggal kalikan, ya, berarti hasilnya adalah seperti ini. Plus 2X kali EX min 2 kali EX. Karena sama-sama ada E pangkat X, ya, ini ada 2 E pangkat X-nya saya keluarkan, maka adalah hasilnya 2E pangkat X dikali X min 1. Ini jika saya kalikan seperti ini, hasilnya sama saja atas ini. Nah, hasilnya juga sama dengan metode parsial. Karena sama-sama ada 2E pangkat X dikeluarkan. Bagaimana kalau integral penerapan tak tentu? Nah, penerapannya ada pada permasalahan-permasalahan berikut. Ditunggu sebentar. Untuk integral tak tentu, ya, dapat digunakan untuk menyelesaikan biasanya ada permasalahan fisika. Ya, sering utamanya itu adalah pada masalah fisika. Ya. Nah, misalkan adalah diketahui f aksen x 9x kuadrat min 6x plus 7. F min 1-nya sama dengan 4. Tentukan fx-nya. Nah, untuk menentukan fx berarti caranya adalah apa? Dengan anti turunannya, yaitu adalah integral. Integral dari 9x kuadrat min 6x plus 7 adalah ini. 3x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 7x plus c. Nah, kita masukkan f 3 kali 1 pangkat 3 min 3 kali min 1 pangkat 2 tambah 7 kali min 1 tambah c sama dengan 4. Untuk memperoleh nilai c. Hasilnya adalah min 3 min 7 tambah C sama dengan 4. Min 13 tambah C sama dengan 4. Ya, berarti C-nya adalah 4 tambah 13 tambah 17. Berarti fungsi fx-nya 17. Untuk menentukan posisi kecepatan, ya, misalkan S menyatakan posisi benda, kecepatan benda dinyatakan dengan V, percepatan benda dengan A, hubungan antara S, V, dan A adalah sebagai berikut. Untuk mencari suatu kecepatan, berarti adalah turunan dari jaraknya dibagi waktu. Sehingga untuk mencari S-nya adalah integral dari kecepatannya. Nah, kita tahu bahwa percepatan itu adalah turunan dari kecepatan per waktu. Berarti apa? Untuk mencari V-nya, integral dari untuk mencari kecepatannya, integral dari percepatannya. Sebuah benda bergerak pada garis lurus dengan percepatan A yang memenuhi persamaan ini. Ya, dalam meter per sekon kuadrat. Kuadrat ini ya. Dan T dalam detik. Kecepatan awal bendanya adalah 5 meter per sekon. Posisi bendanya pada T sama dengan 6, kemudian dengan jarak 92 meter. Tentukan persamaan posisinya benda dalam detik. Oke, berarti A-nya diketahui 2T-1, berarti VT-nya, kecepatannya adalah integral dari percepatan. 2T-1 diintegralkan adalah T kuadrat min T ditambah C. Oke, tadi ada ketahui kecepatan awal. Berarti kecepatan awal itu berarti kan saat T-nya sama dengan 0. Berarti kalau V-nya 5, berarti kalau V0 berapa? Kamu masukkan ke ini, T kuadrat min T-nya. Berarti V0 sama dengan 0 kuadrat min 0 ditambah C. V0-nya berapa nilainya? Adalah 5. Ya, berarti C-nya adalah 5. Diketahui apa? VT-nya adalah T kuadrat min T ditambah 5. Maka jaraknya, jarak itu adalah integral dari kecepatan. Berarti T kuadrat min T ditambah 5, integralnya adalah sepertiga T pangkat 3 min ini yang ada kuning. Berarti karena posisi benda saat 6 sekon adalah 92 meter, berarti S6 sama dengan 92.
Kita masukkan untuk mendapatkan nilai C-nya, ketemulah ada setengah 6 pangkat 2 plus 5 kali 6 ditambah C. 92 sama dengan 6 pangkat 3 dibagi 3 sama dengan 72. 6 kuadrat dibagi 2, 18. 5 kali 6, 30 tambah C. 92 sama dengan 84 tambah C. Berarti C-nya 92 kurangi 84 sama dengan 8. Berarti posisi bendanya jaraknya pada T adalah C-nya ini kamu ganti 8. Sepertiga T pangkat 3 min setengah T kuadrat plus 5T plus 8. Oh, materi hari ini selebihnya adalah ada soal untuk didiskusikan. Nah, untuk kesimpulannya, ya ini ada integral, konsep integral, baik tertentu maupun tak tentu, ada integral trigonometri, ada dan metode parsial. Untuk tugas dapat lihat di LMS. Atas perhatiannya.